Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana di mata kuliah Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah kelas C semester 4 di materi aspek analisis pembiayaan. Baik, lanjut. Persyaratan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan ini memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kualitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baik, lanjut. Informasi dan data yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan dalam analisa pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, data diri pemohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat hubungan dengan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan dan resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang dapat kemudian digunakan untuk menilai karakter pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan. Itu untuk mendapatkan informasi mengenai maksud tujuan mengajukan permohonan dan alasan mengajukan permohonan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta, karena biasanya melakukan wawancara pada pemohon pembiayaan dan suami istrinya jika pemohon tersebut bersifat individu. Jika pemohon bersifat institusi, kita biasanya melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili dalam pengajuan tersebut, pihak manajemen dan pimpinan instansi tersebut. Berikut informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal dapat diperoleh dari kartu keluarga yang sudah dikumpulkan oleh pemohon pembiayaan sebagai syarat pengajuan. Berikutnya, hubungan pemohon pembiayaan dengan perbankan didapatkan dengan cara BI checking. Dengan BI checking akan diketahui oleh orang tersebut mempunyai rekening di bank mana saja, nomor rekeningnya berapa, nominal saldonya yang dimiliki, mempunyai kewajiban pinjaman di bank mana saja dan dengan nominal berapa, dan angsuran yang harus dibayarkan berapa tiap bulannya, dan pinjaman ini harus dilunasi, dan catatan keterlambatan membayarkan angsuran. Lanjut, informasi mengenai jaminan didapat dari bagian taksator yang menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut. Bagian legal yang memiliki aspek legalitas, bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut berdasarkan dari barang yang dijaminkan oleh pemohon pembiayaan itu sendiri. Feasibility studi pembiayaan. Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut adalah
menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam, dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadi risiko tersebut. Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah salah satunya adalah prinsip 5C dan 6A yang meliputi karakter dan dari permohonan pembiayaan itu. Kapasiti atau kemampuan pemohon pembiayaan. Kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu condition of economy. Dan juga untuk menilai aspek hukum atau legalitasnya, yaitu aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.